Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Selama lebih dari puluhan tahun, Israel terus mendesak tanah-tanah Palestina, merebut tanah-tanah Palestina. Dunia membiarkan saja. Tetapi ketika Palestina ingin merebut kembali, dianggap teroris. Sepertinya dunia sudah nggak adil terhadap Palestina. Saya setuju dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Kemerdekaan Palestina itu harga mati. Lagi ada apa sih di Timur Tengah? Jadi teman-teman akhir-akhir ini pasti udah ngeliat ya beberapa kali lewat di FYP kalau orang-orang Palestina menyerang Israel via Gaza, bahkan ada juga yang pakai bulldozer untuk menabrak batas Israel-Palestina gitu. Dan tindakan ini sangat dikecam oleh beberapa pihak karena mengatakan kalau orang Palestina ini kayak teroris gitu. Sedangkan kalau kita bayangkan nih bagaimana sih yang dirasakan oleh orang Palestina seperti yang diucapkan oleh influencer ini, kamu mau welcome seorang tamu yang gak diterima di mana-mana nih, habis perang dunia kan orang-orang pada gak mau terima orang Yahudi, terus selama 75 tahun kamu welcome, malah kamu diusir dari rumahmu sendiri begitu. Banyak juga yang komen kalau kenapa giliran Ukraina diserang Rusia boleh punya hak untuk menyerang balik, sedangkan Palestina diserang Israel menyerang balik dibilang teroris. Dunia Komentar kicep. gitu banyak ditemukan di video ini yang mana Presiden Biden menyatakan kalau Amerika Serikat akan support Israel dan akan nge-backup Israel dari serangan teroris. Tapi bentuknya nggak sampai situ aja, jadi sumur di daerah Palestina yang memang susah air sengaja disemen sama tentara Israel sebagai bentuk perlawanan. Berikut videonya yang aku dapat dari Al Jazeera. Di semen, itu air yang menuju ke Palestina di semen, ditutup supaya pasokan air itu tidak sampai ke jalur Gaza. Semuanya. Seperti itulah kualitas dan kuantitas tentara-tentara Israel yang selama ini saya suarakan, bahwasanya tentara-tentara Israel itulah tentara-tentara pecundang atau tentara-tentara yang paling pecundang, paling pengecut yang ada di dunia ini. Hanya saja mereka punya power dan mereka menutup semua akses, sehingga mereka lah yang seolah-olah yang paling hebat yang ada di dunia ini. Nyatanya pecundang. Kelompok-kelompok kecil yang dibentuk oleh pasukan Hamas menyerang mereka, lari terbirit-birit tunggang langgang, meninggalkan semua alusitas-alusitas perangnya berserakan. Saking apa? Saking takutnya. Dan perlu Ikhwan ketahuin, satu-satunya seragam militer yang ada pampersnya, seragam militer Israel, Ada pampers. yaitu militer yang paling pecundang. Hamas bombardir Israel dan Israel nyatakan darurat perang di negaranya. Rusia dan Ukraina aja belum selesai. Ini ketambahan lagi perang saudara antara Hamas, Palestina, dan Israel. Maka kita sebagai warga negara Indonesia sudah saatnya menyudahi menganggap bahwa lawan kita adalah mereka yang beda pilihan politik, bahwa lawan kita adalah mereka yang beda pilihan presiden, yang beda agama, yang beda suku dan ras. Kita sudahi sampai di sini. Saatnya kita nyatakan bersama, satu tarikan napas atas nama Indonesia, bahwa saat ini lawan kita adalah global. Karena kalau kita masih bertikai sibuk dengan saudara kita di Indonesia, kita akan dihajar habis oleh musuh kita dari luar sana. Hanya satu lawan kita adalah mereka yang masih tinggal di Indonesia tapi benci dengan Indonesia, yang menganggap bahwa hukum UUD 45 Pancasila adalah hukum yang menentang hukum Tuhan. Itu saja yang perlu kita lawan agar kita bersatu, satu tarikan napas, yaitu Indonesia. Pejuang Palestina tiba-tiba menyerang Israel dengan ribuan roket. Apa alasannya?
Guys, baru kemarin terjadi peristiwa yang sangat mengagetkan dunia, di mana Hamas melepaskan ribuan roket, kalau nggak salah 5.000 roket ke arah Israel. Akibat serangan ini, ada ratusan korban tewas dan juga luka-luka dari pihak Israel. Meskipun mereka punya teknologi kubah pelindung. Nah, sebenarnya apa sebabnya? Juru bicara Hamas Khalid Kadomi dikutip dari Kompas menyebutkan serangan kelompoknya ke Israel dilakukan sebagai respons atas kekejaman yang dirasakan rakyat Palestina. Setidaknya tercatat 700 kali kekerasan pemukim Israel ke warga Palestina di tepi barat. Pada tahun 2023, pemukim Israel mengambil alih paksa rumah-rumah warga dan kekerasan lainnya. Mudah-mudahan apa yang dituang dalam pembukaan Undang-Undang tahun 45, yaitu penjajahan di atas dunia, harus dihapuskan, benar-benar terjadi dan perdamaian akan tercipta. Dua narasi sesat yang turun-temurun sampai sekarang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah ketika Israel versus Palestina berperang. Pertama nih, kalau Israel versus Palestina, kalau Palestina menang dan merdeka, itu kiamat katanya udah dekat. Itu kata siapa? Gitu. Sebenarnya tanpa Palestina pun merdeka ya kiamat emang udah dekat gitu, karena zaman itu udah diperingatin kan, zamannya Nabi loh 1000 tahun yang lalu itu, bahwa kiamat itu emang kita udah di akhir zaman gitu. Jadi tanpa Palestina merdeka pun kiamat udah pasti terjadi gitu. Terus yang kedua, Palestina merdeka ini bukan tanda-tanda khusus mau kiamat jebret gitu, enggak. Karena kalau tanda-tanda khusus ya seperti munculnya Dajjal, matahari terbit dari barat, atau Ya'juj Ma'juj itu menebar di muka bumi, itu tanda-tanda khusus yang udah dikasih tahu sama Rasul zaman dulu ya. Karena pada faktanya Palestina itu pernah merdeka juga sebelum ada penjajahan Israel. Kalau nggak salah ya, koreksi gue kalau nggak salah, tahun 1948 atau 49 atau tahun 1945 itu kan baru Palestina itu dijajah sama Israel kan. Berarti sebelumnya Palestina merdeka dong. Kira-kira kiamat terjadi nggak waktu itu? Enggak kan? Lah ini akhirnya menimbulkan ketakutan di umat Islam gitu. Ibaratnya Palestina merdeka malah umat Islam yang takut kan, kocak, harusnya bangga dong dan merdeka gitu kan. Tapi karena pemahaman yang sesat akhirnya menimbulkan ketakutan gitu. Bahkan ada suatu harapan, jangan buru-buru merdeka dulu, kan aneh itu, kan ini bodoh itu, karena narasi penyesatan itu. Harusnya kita mendukung penuh Palestina untuk merdeka seperti dulu kala. Terus yang kedua nih yang gak habis pikir, yang ikut-ikutan latah adalah orang-orang Indonesia khususnya umat Islam mengira bahwa perang Palestina adalah bukan perang keagamaan. Padahal di sini jelas loh, perang kemanusiaan. Memang benar, Palestina dan Israel itu perang kemanusiaan, tapi itu juga tidak bisa dipisahkan dari perang keagamaan itu. Karena faktanya apa? Karena faktanya korban-korban dari perang Israel dan Palestina, khususnya Palestina sendiri, itu adalah orang-orang Muslim gitu, umat Muslim. Coba bayangin, kalau orang Palestina sendiri itu dia pindah semuanya ke agama Yahudi, nggak bakalan diserang 100% saya yakin. Karena nggak mungkin orang Yahudi itu menyerang seiman mereka. Dan faktanya orang-orang Yahudi ini yang ada di Israel, mereka ingin menguasai tanah Palestina yang dikuasai oleh umat Islam sendiri untuk saat ini ya. Jadi di situ juga ada sentimen agama gitu, karena orang Yahudi ini sendiri kan dia rasis dan intoleran gitu. Mereka rela menghabisi orang-orang pribuminya di situ, bahkan dengan kejam ya, untuk menguasai tanah mereka gitu. Jadi kalau ada orang Muslim khususnya ya, mereka tuh menyangkal bahwa perang itu bukan perang keagamaan. Ini sangat bodoh levelnya gitu. Faktanya memang benar kok, perang ini memang perang agama gitu. Karena kalau misal orang Palestina ini tiba-tiba menjadi Yahudi semua atau convert ke Yahudi gitu kan, mereka bakalan diserang. Bahkan mungkin sama Israel mereka dijamin kependudukannya, karena nggak mungkin Yahudi itu akan menyerang Yahudi lainnya kan gitu. Iya, teman-teman, negara kita melalui amanat Undang-Undang Dasar 1045 ada berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan Indonesia adalah salah satu negara yang mempromosikan itu semua dan menentang penjajahan Israel terhadap Palestina, dan Palestina harus merdeka. Itu sejak Presiden Soekarno, teman-teman. Kalau ada orang-orang yang menyangkal tentang itu semua, bahwa ini yang salah Palestina katanya teroris, ya kalian tidak tahu amanat negara kita, bangsa kita Indonesia sejak 1945 itu mendukung Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina sejak dari dulu. Kalau kalian masih menyangkal itu semua, kalian tahu sejarah apa? Selama berpuluh-puluh tahun mereka berusaha menguasai tanah Palestina, terus digerus. Ketika Palestina berusaha untuk merebut kembali, dianggap teroris.
Ya, negara-negara barat juga seperti itu. Kacau banget. Saya tidak akan membicarakan banyak itu semua. Sebenarnya saya mendukung kemerdekaan Palestina. Palestina harus merdeka karena sudah dijamin di UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita sejak dari dulu, sejak Presiden Soekarno sampai dengan sekarang tetap mendukung Palestina merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.